Oke, kali ini gue mau bahas topik soal permainan timnas di FIFA Matchday terakhir di bawah Sintayong sebelum akan menghadapi event sesungguhnya di kualifikasi Piala Asia mulai 8 Juni nanti. Ditahan imbang 0-0 oleh Bangladesh tentu bukan merupakan suatu hal yang bagus. Terutama gue ingin concernnya dalam segi permainan. Dan terlihat pada Indonesia melawan Bangladesh ini sangat mengecewakan ya, karena padahal Indonesia tidak dipres oleh Bangladesh. Indonesia punya banyak ruang untuk bisa bermain sabar untuk mengalirkan sirkulasi bola, tapi seakan-akan ngestak gitu. Dan apakah Sintayong ini bisa dibilang fail dalam menangani timnas? Sebenarnya masih patut diperdebatkan karena terbukti di AFF 2020 kemarin bisa bermain bagus kan. Cuman ya memang agak kesini semakin menurun ya performanya. Gua nggak tahu kenapa, apakah karena para pemain ini selepas di liganya bermain terbiasa kualitasnya menurun sehingga dikumpulkan lagi, mulai harus ditingkatkan lagi permainannya jadi terlihat seperti menurun, atau memang karena pemain kita kualitasnya memang nggak bisa ngikut apa kemauan Sintayong. Karena terlihat beberapa kali pemain kita itu masih sering melakukan long ball ke depan, dikit-dikit long ball, dikit-dikit long ball, padahal pemain kita itu posturnya kecil. Kenapa nggak memainkan combination play? Gue melihat timnas di bawah Sintayong di pertandingan terakhir ini terlalu monoton. Permainannya selalu hanya lewat sisi wingbacknya maju sama wingernya masuk ke dalam, wingbacknya cutting, wingbacknya cutback, dan begitu seterusnya. Gak ada variasi lain yang bisa diterapkan. Dan cuma sesekali terlihat ada, gak nyampe, cuman 1 kali 2 kali mungkin yang ada terupas dari lewat tengah ke depan. Dan terlalu monoton lah di bawah Sintayong ini. Selalu lewat wingback cutback, winger yang masuk ke dalam. Selalu monoton. Dan gue juga melihat lini tengahnya itu sama sekali gak jalan. Padahal kalau udah tahu pemain lawan itu melakukan medium block di tengah 4 pemain sejajar, kenapa pemain kita harus berada di tengah-tengah itu? Jadi istilahnya kita diapit oleh seperti sandwich. Pemain kita di tengah sini, di sini defender lawan, di sini medium block dari lawan. Kenapa nggak pemain kita lebih dekat lagi? Setidaknya meminta bola, untuk pemain tengah kita meminta bola agak turun ke bawah, sehingga Mark Klok yang sebagai perannya pembagi bola di line playmaker bisa mempunyai lebih banyak pilihan gitu. Jadi minta bola ke tengah dan memancing musuh agak keluar, turun sedikit, terus bisa melakukan terupas lewat tengah dan memainkan combination play. Yang selama ini gue lihat selalu lewat wingback. Dan gue nggak ngerti apakah ini pemain yang nggak bisa mengikuti instruksi dari STY, atau memang STY cuma bisa mempunyai formula itu, dia nggak memikirkan cara lain gitu. Terlihat monoton sekali permainan kita di pertandingan terakhir ini. Dan kalau gue lihat satu lagi, pemain kita sering-sering long ball itu, kalau menurut gue faktornya karena memang sudah bawaan culture kita ya, apalagi dalam liga kita juga kan sering bermain seperti itu kan. Gak sabaran long ball ke depan, gak sabaran long ball, atau gak di press langsung long ball. Kenapa gak mencoba memainkan bola dulu, sirkulasi combination play, sirkulasi bola cepat ya kan, kombinasi 2-3 pemain untuk melewati mid blocknya dari lawan gitu. Kenapa harus langsung long ball? Udah tahu pemain kita posturnya kecil-kecil. Dan ini memang menjadi satu tabiat yang gak pernah berubah ya, kalau gue bilang. Karena pemain kita itu gak sabaran
gak sabaran dalam artian dalam sudah pegang bola, tidak dalam tekanan apapun, pengennya cepat-cepat langsung ke depan bolanya nyampe gitu. Dan yang satu lagi, ketika misalnya dalam dipres sama lawan, pegang bola di daerah pertahanan sendiri, kesulitan untuk keluar dari tekanan. Jadi sulit keluar dari tekanan, gugup, takut salah di pertahanan sendiri, ya udah kasih bola panjang aja udah. Itu jadi tabiat pemain Indonesia kita. Nah, ya memang federasi sepak bola kita di sini memang harus lebih concern lah terhadap culture sepak bola kita juga ya. Jadi filosofinya kan udah jelas, Villanesia yang memainkan bola kaki ke kaki, build up dari belakang, dari tengah juga harus sabar gitu kan. Ya kalau banyak orang yang bilang bahwa Luis Milla bahkan better than STY, karena Luis Milla saat itu orang melihat pemainannya cantik, tiki taka dan sebagainya ya. Ya kalau gue bilang gak jauh beda juga sih mau Luis Milla atau STY. Kalau melihat situasi saat ini ya, sekarang eventnya Indonesia ada kualifikasi Piala Asia udah dekat, dan seandainya pun Indonesia terbantai di sana jadi bulan-bulanan, kalau gue bilang STY karena kontraknya tinggal setahun bakal tetap dilanjutkan, gak akan mungkin diputus kontrak, karena kalau diputus kontrak PSSI harus membayar klausul pemecatan lagi, harus keluar duit lebih lagi. Jadi kalau menurut gue kontraknya sampai tahun depan, sampai Piala Dunia U20 kan target sebenarnya. Apapun hasilnya selama 1 tahun ini, menurut gue kontraknya akan dihabiskan, lalu setelah itu nggak akan diperpanjang. Dan menurut gue seandainya STY nggak diperpanjang lagi, lebih bagus pelatih lokal layak diberikan kesempatan, diberikan panggung untuk melatih tim nasional kita. Karena udah lama sekali pelatih lokal kita tidak menangani timnas senior ya. Mungkin sejak terakhir Benny Dolo kali ya, terakhir pelatih lokal di timnas senior. Setelah itu asing terus. Pelatih lokal menurut gue sudah sepantasnya lah diberikan kesempatan. Kalau menurut gue pelatih lokal yang benar-benar yang pengen berkembang, yang jangan yang udah tua-tua juga ya, jangan yang udah ulung. Pelatih lokal yang benar-benar pengen berkembang, pengen mau belajar, ingin masih punya eagerness di dalam dirinya untuk bereksperimen, untuk mengeksplorasi kemampuan dirinya dalam menangani di sebuah tim, apalagi tim nasional yang sekarang apalagi sudah diisi oleh materi pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi. Di samping sudah lebih banyak pilihan pemain naturalisasi dan juga pemain muda berbakat juga kan yang bermain di luar negeri. Jadi pelatih lokal sudah sangat layak lah untuk diberikan kesempatan. Seandainya STY tidak diperpanjang kontraknya, gue yakin STY tidak akan diputus kontraknya di tengah jalan, karena udah tanggung juga ya. Lagi pula kalau diputus tengah jalan pun siapa coba yang bisa menggantikan beliau, karena nggak ada juga stok pelatih berkualitas yang bisa menyulap timnas kita tiba-tiba jadi hero gitu, jadi hebat. Kenapa pelatih lokal? Karena kita tahu semua bahwa federasi kita PSSI itu budgetnya tidak begitu banyak, jadi pelatih lokal tidak perlu budget yang begitu miliaran untuk menggajinya untuk menangani tim nasional, dibanding mengambil pelatih yang punya CV bagus, yang punya track record pernah mengalahkan ini, pernah membawa juara klub ini, timnas ini dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya fail again, karena Indonesia ini is a different cake. Negara luar sana pembinaannya sudah dimulai dari 5 tahun sampai 17 tahun lalu dilepas ke profesional. Jadi pakemnya dari anak-anak muda di sana itu hanya konsentrasinya, mindsetnya hanya untuk sepak bola. Jadi mereka sudah akan terus tertanam di otaknya, di hatinya untuk sepak bola, dan akan bekerja keras untuk itu dan mempertunjukkan kemampuan terbaiknya. Beda di Indonesia yang pembinaannya sudah sangat terlambat, dimulai dari umur belasan tahun, sangat jarang dimulai umur di bawah
10 tahun, bahkan mungkin paling muda dimulai dari 8 tahun. Dan juga udah berapa banyak sih piala AFF yang kita raih bersama pelatih asing di timnas kita selama 20 tahun belakangan terakhir ini? 0, 0. So kalau menurut gue udah saatnya lah, jikalau STY tidak diperpanjang, maka udah saatnya bagi pelatih lokal kita untuk bisa unjuk gigi untuk menangani tim nasional senior kita. Dan untuk sekarang, satu kritik gue untuk STY, harus lebih bervariasi permainannya terhadap tim nasional kita. Jangan lewat wingback mulu, cutback. Karena kalau demikian terus, maka tidak ada gunanya STY dikontrak mahal-mahal untuk melatih timnas kita kalau permainannya tidak lebih baik ketimbang kualitas pelatih lokal yang kita punya. Thanks for watching.